Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Ingrid Lestari, saya mahasiswi dari Psikologi Universitas Jambi Angkatan 2022 dengan NIM G1C122079. Nah, pada video ini Afgan telah menceritakan tentang kecemasan yang ia alami. Jadi sebenarnya kecemasan itu adalah hal yang wajar dialami setiap individu. Nah, gimana sih kecemasan yang wajar itu? Contohnya, kecemasan saat kita akan melakukan ujian sekolah, kecemasan pada saat kita akan melakukan presentasi di depan kelas, kecemasan pada saat kita akan interview kerja. Nah, tapi teman-teman, kalian harus dapat membedakan yang mana kecemasan yang datang dan hilang, dan kecemasan yang secara berterus-terusan ataupun mengganggu aktivitas sehari-hari kita. Jika hal itu telah terjadi, kita harus mencari tenaga profesional untuk menangani kecemasan yang telah kita rasakan. Untuk kejelasannya, silahkan simak video selanjutnya. Nah, jadi teman-teman, kita masuk ke dalam definisi kecemasan. Jadi, sebenarnya apa sih kecemasan itu? Kecemasan itu pada dasarnya merupakan keadaan psikologis seseorang yang penuh dengan rasa khawatir dan takut. Tetapi, khawatir dan takutnya itu tertuju pada hal yang belum tentu akan terjadi. Jadi, menurut American Psychological Association menyatakan bahwa kecemasan adalah keadaan emosi yang muncul pada saat individu merasa stres, yang dimana ditandai dengan perasaan yang tegang, pikiran yang membuat individu merasa khawatir, dan ditandai dengan respon fisik seperti jantung yang berdetak kencang dan naiknya tekanan darah. Sekarang kita masuk ke dalam tingkatan dalam kecemasan. Jadi, kecemasan itu dibagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama ada kecemasan ringan, kecemasan sedang, kecemasan berat, dan panik. Nah, kita masuk ke dalam tingkatan kecemasan yang pertama, yaitu kecemasan ringan. Jadi, kecemasan ringan ini berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, di mana kecemasan ini dapat memotivasi belajar sehingga menghasilkan pertumbuhan serta kreativitas. Gejala atau tanda-tanda dari kecemasan ringan ini yang pertama ada perhatian meningkat, waspada, sadar akan stimulus internal dan eksternal, mampu mengatasi masalah secara efektif, serta terjadi kemampuan belajar. Kemudian, perubahan dari fisiologi ditandai dengan gelisah, sulit tidur, hipersensitif terhadap suara, tanda vital yang pupil normal. Nah, untuk tingkatan kecemasan yang kedua ada kecemasan sedang. Jadi, kecemasan sedang ini memungkinkan seseorang memusatkan pada hal yang penting dan mengesampingkan hal lain, sehingga individu mengalami perhatian yang selektif namun dapat melakukan sesuatu dengan terarah. Sedangkan respon kognitif yang ditimbulkan pada saat kecemasan sedang ini yaitu lahan persepsi menyempit, rangsangan luar tidak mampu diterima, dan berfokus pada apa yang sedang diperhatikannya. Nah, jadi untuk tingkatan yang ketiga ada kecemasan berat. Jadi, kecemasan berat ini sangat berpengaruh pada persepsi individu. Individu cenderung untuk memaksakan pada sesuatu yang terinci dan spesifik, serta tidak dapat berpikir kepada hal lain. Untuk gejala dari kecemasan berat ini, yang pertama ada persepsinya sangat kurang, berfokus pada hal yang detail, tidak dapat berkonsentrasi atau menyelesaikan masalah, serta tidak dapat belajar secara efektif. Nah, pada tingkatan kecemasan yang ini ataupun kecemasan berat ini, individu akan merasakan sakit kepala, pusing, mual, gemetar, insomnia, sering buang air kecil dan besar, dan diare. Karena secara emosi, individu mengalami ketakutan serta berfokus kepada dirinya sendiri. Selanjutnya kita masuk ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan. Yang pertama ada lingkungan. Jadi lingkungan atau sekitar tempat tinggal itu mempengaruhi cara berpikir individu tentang diri mereka sendiri ataupun tentang orang lain. Hal ini disebabkan karena adanya pengalaman tidak menyenangkan pada individu dengan keluarga, sahabat, ataupun rekan kerjanya, sehingga individu tersebut merasa tidak aman terhadap lingkungannya. Yang ketiga ada faktor sebab-sebab fisik. Nah, pikiran dan tubuh senantiasa saling berinteraksi dan dapat menyebabkan ataupun menimbulkan kecemasan. Hal ini terlihat dalam kondisi seperti misalnya kehamilan semasa remaja dan sewaktu terkena suatu penyakit. Selama ditimpa kondisi-kondisi ini, perubahan-perubahan perasaan lazim muncul, dan ini dapat menyebabkan timbulnya kecemasan. Selanjutnya kita masuk ke dalam tanda dan gejala kecemasan.
Nah, untuk tanda pada kecemasan yang pertama yaitu tanda fisik yang ditandai dengan kegelisahan, kegugupan, tangan atau anggota tubuh bergetar atau gemetar, dan ada juga tangan yang berkeringat atau telapak tangan yang berkeringat. Yang kedua ada tanda-tanda behavioral kecemasan. Nah, jadi tanda behavioral kecemasan ini diantaranya adalah perilaku menghindar, perilaku melekat dan dependen, dan perilaku terguncang. Jadi tanda yang ketiga ada kognitif kecemasan. Nah, tanda dari kognitif kecemasan ini diantaranya adalah khawatir tentang sesuatu, perasaan terganggu akan ketakutan atau aprehensi terhadap sesuatu yang terjadi di masa depan, dan keyakinan bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi, serta merasa terancam oleh orang atau peristiwa yang normalnya hanya sedikit atau tidak dapat perhatian. Nah, salah satu ahli yaitu Dedang Hawari menyebutkan bahwa gejala kecemasan diantaranya yaitu cemas khawatir, tidak tenang, ragu dan bimbang, memandang masa depan dengan rasa was-was atau khawatir, kurang percaya diri apabila tampil di depan umum ataupun di panggung, dan sering merasa tidak berhasil atau menyalahkan orang lain. Nah, gejala-gejala yang disebut Dedang Hawari juga termasuk dengan tidak mudah mengalah, gerakan sering serba salah, atau tidak tenang bila duduk dan merasa gelisah, sering mengeluh ini itu, ataupun khawatir berlebihan terhadap penyakit. Individu yang mengalami kecemasan juga akan mudah tersinggung atau mudah membesar-besarkan masalah. Selanjutnya, juga sering ragu dalam mengambil keputusan. Nah, jadi dampak dari kecemasan ini dibagi menjadi beberapa simptom. Yang pertama ada simptom suasana hati. Jadi, individu yang mengalami kecemasan memiliki perasaan akan adanya hukuman dan bencana yang mengancam diri dari suatu sumber tertentu tidak diketahui. Nah, orang yang mengalami kecemasan tidak bisa tidur dan dengan demikian akan menjadi lebih mudah marah. Nah, yang kedua ada simptom kognitif. Jadi, simptom kognitif ini yaitu kecemasan dapat menyebabkan kekhawatiran dan keprihatinan pada individu mengenai hal tidak menyenangkan yang mungkin terjadi. Jadi, individu tersebut tidak memperhatikan masalah yang ada, sehingga individu sering tidak bekerja atau belajar secara efektif dan akhirnya akan menjadi lebih merasa cemas. Dan yang terakhir ada simptom motor. Nah, jadi orang-orang yang mengalami kecemasan sering merasa tidak tenang, gugup, dan kegiatan motorik menjadi tanpa arti dan tujuan. Misalnya, jari kaki mengetuk-ngetuk dan sangat kaget terhadap suara yang terjadi secara tiba-tiba. Nah, simptom motor ini merupakan gambar rangsangan kognitif yang terjadi pada individu dan merupakan usaha untuk melindungi dirinya dari apa saja yang dapat mengancam. Nah, jadi ada beberapa skala penelitian yang dikembangkan untuk melihat seberapa besar tingkat kecemasan seseorang. Salah satunya adalah Hamilton Anxiety Rating Scale atau disingkat sebagai HARS. HARS ini pertama kali dikembangkan oleh Max Hamilton pada tahun 1956. HARS ini menggunakan serangkaian pertanyaan dengan menjawab yang harus diisi oleh pasien sesuai dengan kondisi yang dirasakan oleh pasien tersebut. Nah, jawaban yang diberikan merupakan skala yang dimulai dari 0 sampai dengan angka 4 yang menunjukkan tingkat gangguan, dan setelah pasien tersebut menjawab sesuai dengan apa yang ia rasakan, maka hasilnya dapat dihitung dengan menjumlahkan semua total skor yang didapat dari setiap soal pernyataan. Nah, HARS ini adalah salah satu skala peringkat pertama yang dikembangkan untuk mengukur tingkat keparahan gejala kecemasan pada orang dewasa dan orang remaja, serta masih banyak digunakan pada saat ini baik dalam pengaturan klinis dan penelitian. Skala ini terdiri dari 14 item, masing-masing ditentukan oleh serangkaian gejala dan mengukur kecemasan psikis atau mental agitasi dan tekanan psikologis, dan kecemasan somatik atau keluhan yang berhubungan dengan kecemasan. Nah, 14 item yang dinilai HARS tadi meliputi perasaan cemas ataupun merasa khawatir, firasat buruk, takut akan pikiran sendiri, cepat marah dan mudah tersinggung. Yang kedua ada ketegangan. Ketegangan ini yaitu merasa tegang dan merasa lelah, merasa gelisah, merasa gemetar, mudah menangis, dan tidak mampu untuk rileks. Yang ketiga ada ketakutan.
Yang keempat ada insomnia atau kesulitan tidur. Yang kelima ada intelektual atau sulit berkomunikasi dan sulit mengingat. Yang keenam ada perasaan depresi atau kehilangan minat atau kurangnya kesenangan dalam hobi. Yang ketujuh ada gejala somatik atau nyeri atau sakit otot. Yang selanjutnya ada gejala sensorik atau telinga sering berdenging, penglihatan kabur, muka memerah, perasaan lemah ataupun sensasi ditusuk-tusuk. Yang selanjutnya ada gejala kardiovaskular. Yang ke-10 ada gejala pernafasan. Yang selanjutnya ada gejala gastrointestinal. Dan selanjutnya ada gejala genitourinary, ada gejala otonom, dan yang terakhir ada gejala tingkah laku. Baiklah teman-teman, sekian video saya mengenai edukasi tentang kecemasan. Sampai bertemu di video edukasi selanjutnya.